berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Shalom jemaat Tuhan terkasih, selamat pagi, salam sukacita bagi kita sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun sedang mengikuti live streaming via YouTube kita. Hari ini kita bersyukur karena hadir dua hambanya, Pendeta Dr. Robi Setiawan dari GKRI Jemaat Roti Hidup Semarang, selamat datang. Dan juga istrinya yang setia, juga pelayan Tuhan, Pendeta Diana Cistiawan bersama dengan kita. Bersyukur kalau kita akan dilayankan baik melalui ibadah pagi maupun juga nanti dalam acara pembinaan jemaat kita. Mari bersama kita akan berdiri untuk mengawali ibadah hari ini. Ibadah kita hari ini di minggu yang terakhir di bulan Juni, di tanggal 30 ini, bersama kita masuk dalam hadiratnya dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya. Kasih karunia menyertai saudara
dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan tetap berdiri bersama gerejanya di berbagai tempat dan di sepanjang masa. Mari bersama kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan beserta kita. Saya mau sapa kita sekalian, Shalom. Puji nama Tuhan, kita melihat wajah-wajah yang dipenuhi kemurahan Tuhan, yang mengalami sukacita Tuhan, boleh lambaikan tangannya, puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Pagi ini kita datang untuk menyembah, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih kalau Engkau selalu menjagai setiap kehidupan kami. Terima kasih hidup kami dipenuhi oleh kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, Syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Mari sembah syukur Tuhan. bersyukur Bapa. Puji nama Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala karya-Mu atas setiap kami. Mari nyatakan dengan segenap hati kita. Banyak yang Kau berbuat di dalam di hidup dalam
kepadamu Tuhan. bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri, kita nyatakan ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan di tempat ini. Oh haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh mari sembah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh hidup kami dipenuhi kemurahan-Mu Tuhan. Oh tak henti-hentinya kami bersyukur sebab Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kami. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan, mari penuhi tempat ini dengan syukur kepada Tuhan. Mari penuhi tempat ini dengan syukur kepada Tuhan yang sangat baik bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Mari bersyukur, pandang kebaikan Tuhan. Kalau kita hari ini bisa ada sebagaimana kita ada, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan setia. Sekalipun kami tidak setia, sekalipun sering kami gagal untuk hidup setia, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Tuhan Kau selalu setia. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan, semua karena anugerah, semua karena Tuhan Yesus baik. Mari nyatakan syukur kita. Haleluya. Ku bersyukur setiap jemaat Tuhan yang mengalami kebaikan Tuhan. Nyatakan, Tuhan nyatakan dengan iman. buat kasih setiamu Oh di terima dalam kasih. hidupku, ku bersyukur. Kami sembah Tuhan. Bersyukur Bapa, Terima kasih ku bersyukur
kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Pagi ini kami bersorak bersuka cita di dalam Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik, haleluya. Mari senggol kanan kiri kita katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Mari kita mau masuk gerbangnya dengan bersyukur, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji jatuhlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji jatuhlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, kita bersuka cita bertepuk tangan buat Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Mari yang mau bersuka cita bersama-sama nyatakan haleluya. Sebab Tuhan baik. Mari katakan, boleh dengar lebih kencang. Puji nama Tuhan itu baik. Haleluya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Mari lebih bersuka cita lagi buat Tuhan. Kita nyatakan dengan iman. Haleluya. Oh, haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan, sorak-sorai kemuliaan Tuhan, haleluya. Sebab di hadapan kemegahannya kita mau masuk ke hadiratnya dengan bersyukur. Puji nama Tuhan. Mari kita bersuka cita di hadapan kemegahan-Mu. Ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa setiap hidup kami Tuhan. Membawa hidupku. Haleluya. Ku teringat kasih setiamu
setiap langkah kami Tuhan. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Puji nama Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Mari kita mau lebih lagi bersuka cita, bersorak buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau nyatakan dengan iman. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang. Kami menyembah-Mu Tuhan. Membawa hatiku, membawa hidupku. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersuka cita buat Tuhan di tempat ini. Amin. Engkau baik, teramat baik. Puji nama Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Saya mau lihat jemaat Tuhan di tempat ini bersuka cita lebih lagi buat Tuhan. Boleh kasih senyum yang terbaik dulu buat kanan kiri Bapak Ibu. Haleluya. Bersama-sama kita mau angkat jempol kita tinggi di hadapan Tuhan. Boleh lihat jempolnya tinggi di hadapan Tuhan. Belum semua. Boleh lihat jempolnya tinggi. Kita mau nyatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mau nyatakan. Haleluya. Boleh angkat jempolnya tinggi di hadapan Tuhan. Kita nyatakan. Amin. Engkau baik. Oh Tuhan baik. Haleluya. Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Tuhan Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi nyatakan. Oh, Engkau baik, teramat baik. Yesus Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Puji nama Tuhan. Amin. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik. Nyatakan Yesus baik. Haleluya. Teramat baik. Oh, Yesus baik, teramat baik. Puji nama Tuhan. Oh, Yesus baik, teramat baik. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat. Mari kita siapkan hati. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Tuhan sungguh baik. Tidak hanya baik, tapi juga setia. Tiada berkesudahan kasih setianya.
Mari sama-sama kita nyanyikan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Puji syukur Tuhan, bahwa Engkau sangat baik Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang jiwa kami. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
menyediakan semuanya Tuhan. Oh, yang ku perlu. Kau sungguh setia Tuhan, Kau sungguh-sungguh mulia Tuhan. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih Kasih setiamu Tuhan, yang selalu menuntun kami Tuhan, yang selalu menyediakan Tuhan apa yang kami perlu Tuhan. Kau tak pernah terlambat setia. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau Benar ya Tuhan, Engkaulah Bapa yang setia. Walaupun sering kali kami kurang setia dan bahkan tidak setia kepada Tuhan, tapi oleh karena kesetiaan dan kasih setiamu yang luar biasa, kami bisa berkumpul pada saat ini untuk kami menyembah, memuji Tuhan. Sekarang saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapilah setiap kami yang hadir, supaya tidak ada seorang pun yang pulang dengan sia-sia, tapi pulang dengan membawa berkat, kekuatan, penghiburan, dan koreksi yang dari Tuhan. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu. Kami tolak segala kuasa kegelapan yang memegang kami, biar setiap kami dikuasai Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk saudara sekalian. Sebelum pemain musik ke tempat duduknya, nyanyikan satu lagu, tolong. Tolong ditayangkan. Langsung aja ke. Ku tak membawa apapun juga saat ku lahir di dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku dipanggil ke surga. Inilah yang ku punya, arti sebagai
sekalian, saya diminta khotbah dengan tema hati hamba. Iya, hati hamba. Ya, sesuai dengan program gereja ini dalam persiapan tempat ibadah yang baru ya. Tapi mungkin juga belum baru tuh, kan nanti akan lagi ada yang baru ya. Cuma selama beberapa tahun nanti di sana ya tempat. Oke, saudara sekalian, saya kemarin Pendeta Setiawan berkata, padahal direncanakan saya berkhotbah di tempat yang baru, tapi ternyata masih ada kekurangan, masih di tempat yang lama pada minggu ini. So sekalian, saya akan mengajak saudara untuk membaca Matius 20 ayat 26 sampai 28. Baik. Saya akan bacakan yang hitam, saudara baca yang biru ya. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama-sama kita baca. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ulangi lagi bagian akhir. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. So sekalian, kita biasanya kenal kata ini sama, ini berlawanan. Tapi kita lupa atau mungkin kita kurang paham dengan satu kata lagi yang namanya paradoks. Paradoks adalah dua hal yang nampaknya kontradiktif, tetapi dua hal itu sebenarnya fakta yang sebenarnya, dan itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, dua hal itu nampaknya kontradiktif, tapi sebenarnya saling melengkapi satu sama lain. Saya ambil contoh ya, ambil contoh gini. Nah, kita lihat ini tempat yang panas ini, dan kalau kita lihat tempat yang panas itu identik dengan berasap. Ya, ada asapnya, ada panasnya. Ya, kita masak air, pasti waktu mau mendidih atau mendidih pasti ada asapnya, ya, pasti ada uapnya. Ya. Tapi kalau kita melihat contoh es batu, khususnya di bawah sinar matahari, itu ada asapnya juga. Tapi waktu kita pegang es batu bukan panas tapi dingin. Dingin tapi ada asapnya. Itu nampaknya seperti kontradiktif. Tetapi kalau dalam ilmu dikatakan itu bukan kontradiktif, tetapi adalah paradoks. Terus sekalian, paradoks adalah dua hal yang nampaknya kontradiksi, tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan itulah fakta hidup. Terus ada banyak hal yang paradoks dan sangat penting dalam Alkitab. Banyak sekali. Ya, nanti kalau sempat kita akan bicara hal-hal paradoks itu penting ya. Nah, kita akan bicara satu hal saja. Nah, sekarang Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi umatnya. Melayani dan memberikan nyawanya. Matius 20 ayat 28. Terus sekalian, nah ini satu hal yang penting. Jiwa kekristenan adalah jiwa yang melayani. The spirit of Christianity is service. Service. Jiwa kekristenan adalah jiwa yang melayani. Ya, kalau kita membaca dalam Filipi 2 dikatakan Kristus datang untuk merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia pernah mengosongkan diri. Ya, dia pernah mati di salib. Setelah itu hal yang penting, datanglah pemuliaan itu. Ya, saudara sekalian, dalam Filipi 2 itu satu hal yang menarik, karena Yesus dengan aktif merendahkan dirinya. Tetapi ketika saatnya ditinggikan, dia bersikap pasif saja. Biar Bapaknya yang meninggikan dia. Yesusnya pasif saja. Tapi waktu beliau merendahkan dirinya, beliau bersikap aktif merendahkan dirinya. Taat seperti hamba, bahkan sampai mati di salib. Tapi pada saatnya dimuliakan, beliau tenang saja, diam saja. Bapaknya di surga dengan aktif meninggikan dia, memberi dia nama di atas segala nama, dan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan.
Saudara sekalian, kita sebagai manusia seringkali bersikap terbalik. Kita begitu aktif meninggikan diri, tapi begitu pasif merendahkan diri kita. Sehingga Tuhan sampai maksa kita dengan berbagai macam pengalaman yang pahit, yang gak enak, supaya kita belajar merendahkan diri kita. Karena kita orang berdosa, kita cenderung maunya meninggikan diri, maunya memuliakan diri. Tapi Yesus lain. Dengan aktif dia merendahkan dirinya, tetapi dia ketika saatnya dia dimuliakan, Yesus pasif saja. Bapaknya di surga yang memuliakan dia. So sekarang ini suatu hal yang penting, ya. Nah, saudara, oke. Saya pikir kita ingat khusus yang generasi senior, tahu orang ini. Ya, Cassius Clay waktu masih mudanya. Lalu umur 17 dia berubah nama menjadi Muhammad Ali. Ya. Dan Muhammad Ali dengan perkataan yang sombong dia berkata dalam bahasa Inggris, "It's hard to be humble." Sulit untuk menjadi rendah hati. When you are as great as I am. Ketika engkau besar seperti saya, sulit untuk merendahkan diri. Itu kata kayak Muhammad Ali pada waktu dia menjadi 3 kali menjadi juara dunia tinju kelas berat. Ya. Tetapi Tuhan izinkan ketika dia sudah tua, dia terserang Parkinson. Ya. Gerak-gerak gini ya, getar-getar gini ya. Dan kalau sudah lihat mukanya dia ya. Lalu dia bilang gini, God gave me Parkinson syndrome to show me I am not the greatest. Tuhan memberikan saya sindrom Parkinson untuk menyatakan kepada saya bahwa saya bukanlah yang terbesar. Ini kata Muhammad Ali pada waktu dia sudah tua. Hal sekalian, jadi memang pada waktu seseorang itu hebat, jaya, seorang seringkali lupa merendahkan dirinya. Dan selalu cenderung menyombongkan dirinya. Saya ambil contoh lagi. Tuhan merendahkan kesombongan seorang Kaisar Hirohito. Ya, tentara Jepang waktu menjelang Perang Dunia Kedua. Kenapa sombong? Karena mereka sadar bahwa mereka itu keturunan dewa matahari. Dewa yang terbesar dalam kepercayaan kuno itu ya. Sehingga mereka berkata, kalau kami nih putranya dewa matahari, kami harus jadi penguasa dunia ini. Kalau Jerman menguasai Eropa, maka Jepang menguasai Asia. Ya. Sampai akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada sebagian orang dari keturunan Yahudi ya. Karena ada aniaya di Eropa karena Hitler, sehingga mereka lari ke Amerika. Ya, kemudian mereka lah yang menemukan bom atom itu. Lalu kemudian bom atom dijatuhkan ke Hiroshima, kemudian ke Nagasaki, kemudian akhirnya Hirohito dipaksa untuk pergi ke kapal induk sekutu untuk menandatangani akan penyerahan diri. Ya, ini Jenderal MacArthur dan Kaisar Hirohito. Ya, memang saudara sekalian, manusia yang berdosa, termasuk saya dan saudara, kadang-kadang harus dipaksa Tuhan untuk kita belajar merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Ya, karena kita cenderung menyombongkan diri. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Seringkali sebagai manusia berdosa, ya, sikap manusia yang sombong itu meniru sikap dari Lucifer. Siapa tuh Lucifer? Dulu sebelum jadi iblis, dia sebagai salah satu malaikat yang mungkin termasuk yang tertinggi ya di dalam ciptaan Allah ya. Ya, kemudian dalam Yesaya 14 dia berkata begini, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lihat tuh, kata hendak berapa kali tuh? Hendak naik, hendak menyamai yang maha tinggi.
ya hendak menjadi yang hebat lah. Jadi manusia cenderung seperti Lucifer yang dengan aktif mau meninggikan dirinya, mau menyombongkan dirinya. Ya, sebaliknya katanya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Ya, memang orang yang menyombongkan diri akan direndahkan oleh Tuhan, tapi orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu firman Tuhan berkata demikian. Nah, sekarang ternyata sikap Lucifer ini ditiru oleh seorang raja, Raja Babel sebelum Masehi ya. Sekarang Babel itu adalah Irak ya. Itu sama yang oleh Nebukadnezar. Ya. Ini dia lagi waktu itu kerajaannya termasuk kerajaan yang paling besar di dunia waktu zamannya. Ya. Sehingga dia berkata, Daniel 4 ya, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku, semuanya kuku ya, telah ku bangun menjadi kota kerajaan. Ternyata terhadap orang sombong Tuhan turun tangan. Ya. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Silakan anak muda mencari di Google tentang peristiwa ini, dicatat, apakah dicatat dalam sejarah. Kalau Alkitab penulis itu bukan cerita dongeng, tapi ada bukti sejarahnya. Silakan anak muda melihat itu di Google ya, internet. Nah, saudara sekalian, ternyata penyakit semacam penyakit yang diidap oleh Nebukadnezar adalah sekarang ini disebut sebagai boanthropy. Boanthropy, yaitu definisinya adalah a psychological disorder, satu gangguan psikologis where the sufferer, pengidapnya itu, believes him, percaya bahwa dia tuh, atau dia laki atau dia perempuan, is a bovine animal, hanya sebagai animal saja, binatang aja. Seperti gini, ternyata boanthropy juga diidap oleh tidak banyak ya, bagus ya di dunia ini. Ini salah satu contoh seorang yang makan rumput seperti yang dilakukan, seperti terjadi pada diri Nebukadnezar. Ya, so lihat ini gambarnya, ya ini lukisannya buat Nebukadnezar. Makan, seorang raja yang besar karena sombong dihukum oleh Tuhan. Ya. Nah, makanya kita ingat akan Matius 23. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini penting sekali. Kita perlu ingat itu. Ya. Nah, saudara sekalian, umat Tuhan sudah dibeli secara lunas, dibayar oleh darah Yesus. Ya. Kita sudah lunas dibayar. We are redeemed. Kita ditebus by the blood of Christ, oleh darah Yesus. Saudara dan saya sudah ditebus dan dibeli oleh darah Yesus yang dicurahkan di atas salib. Nah, dikatakan umat Tuhan perlu rela melayani seperti seorang hamba dengan mentalitas seorang anak. Ya, saya minta saudara baca kalimat yang biru. 1, 2, 3. Umat Tuhan perlu rela melayani seperti seorang hamba dengan mentalitas seorang anak. Kita anak Tuhan, yang percaya Yesus kan diberikan kuasa untuk menjadi anak Tuhan. Mentalitas kita anak-anak Tuhan. Tapi jiwa kita mau melayani seperti seorang hamba. So, sekarang ada kapal yang dulu ya, kami pernah waktu masih kecil pernah kunjung itu, yang pergi kemana-mana ke seluruh dunia, namanya kapal Doulos, artinya hamba.
Memang dia pergi ke daerah yang pedalaman, ya, membawa tim dokter, bahkan ada tempat operasi di kapal itu. Ya. Kalau nggak salah waktu itu sampai Dulos 2 ya, pergi kemana-mana, ke Indonesia, ke tempat, ke Afrika, ya, menolong orang-orang di pedalaman dan menolong mereka. Itu namanya Dulos. Dan orang-orang yang melayani di Dulos itu bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang yang terbuang, tapi orang yang sukses, tapi mereka mempunyai jiwa melayani. Mentalitas seorang yang mau melayani. Sebagai anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus, dia sekarang mau melayani. Terus sekalian, saya pikir dalam kehidupan ini, ya, ada 2 ciri umat Tuhan. Ciri umat Tuhan yang pertama adalah ciri umat Tuhan yang seperti si bungsu. Si bungsu dalam Lukas 15, ya, perumpamaan anak yang terhilang itu. Perumpamaan itu bagus ya judulnya. Perumpamaan anak yang terhilang. Jadi yang terhilang siapa? Yang terhilang siapa? Anak. Ini bukan bicara soal orang di luar sana. Anak. Jadi orang dalam ini. Tapi terhilang. Ya. Si bungsu kenapa disebut terhilang? Karena selalu ingat haknya, lupa kewajibannya. Lihat aja Lukas 15. Dia datang kepada ayah. Ayah, berikan aku bagianku yang menjadi hakku. Ingat haknya selalu, tapi lupa kewajiban untuk melayani ayahnya. Ya, dia pergi ke mana? Dia berfoya-foya, akhirnya dia jadi miskin. Bahkan sampai masuk ke kandang babi. Bahkan disebut dia direndahkan lebih rendah dari babi. Loh kok saya bisa ngomong gitu ya? Iya, pada waktu perutnya lapar banget, dia mau makan makanan babi. Tapi bosnya berkata, biar babi makan dulu, sisanya untuk kamu. Ya lebih rendah dari babi kan, direndahkan. Ya, sampai kayak gitu tuh. Ya. Tapi si sulung nggak nakal, nggak seperti adiknya. Melayani rajin, sepertinya rajin. Tapi waktu dia lihat si bungsu pulang dan ayahnya memberikan hadiah-hadiah, iri dia. Dia berkata, apa? Aku bertahun-tahun melayani Bapak, tapi tidak pernah Bapak berikan 1 ekor domba pun untuk aku berpesta dengan teman-temanku. Lalu sampai si Bapak berkata, aduh anakku, ya, kamu tahu nggak? Kamu ingat nggak? Apapun yang aku punya, itu juga kamu punya. Jadi layani aku bukan dengan mentalitas seorang budak, tapi dengan mentalitas seorang anak. Apapun yang aku punya, itu juga punyamu. Jadi kita melayani Tuhan bukan dengan mentalitas seorang budak, tapi mentalitas seorang anak. Ini penting. Ya. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, kita baca ya 1 Petrus 4 ayat 10. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Saya waktu lihat Peter pimpin pujian, saya ingat Pit, sekian tahun yang lalu, kamu waktu masih kecil, sama Kokomo, Stephen, sama Pak Setiawan, Bu Devi, karena anak masih kecil, naik sepeda motor berempat ya Pak ya. Waduh, dan Tuhan berikan mereka karunia, talenta, sehingga bisa main musik dengan bagus ya. Itu puji Tuhan. Ya. Tapi jangan lupa, semua itu karena anugerah saja. Makanya ada satu lagu bagus ya. Bukan karena semua hanya anugerahnya diberikannya pada kita. Ya jangan ada yang menyombongkan diri. Semua karena anugerah Tuhan. Apa yang kita bisa semua dari Tuhan. Apa yang kita punya semua dari Tuhan. Ya. Nah, saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya, umat Tuhan melayani Tuhan dan sesama melayani Tuhan dan sesama seperti hamba Kristus dengan mentalitas sebagai anak Tuhan. Kita semangat sebagai hamba. Tapi mentalitas itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberikan hak oleh Tuhan. Ya, ini suatu hal yang penting.
Nah, kita lihat lagi Roma 6 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam terjemahan sehari-hari di ayat ini dikatakan, kalian sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Apa saja yang sesuai dengan kehendak Allah, aku jadi hambanya. Tuhan suruh kami berbuat apa, aku jadi hambanya. Ya, ini suatu hal yang penting. Ya, saudara, umat Tuhan adalah umat yang telah dimerdekakan dari dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah itu hamba Tuhan? Khususnya di kalangan gereja-gereja Tionghoa, ya, saya dulu sering melayani di gereja-gereja Tionghoa karena kami lulusan Saat Malang, ya. Dan biasanya Chuan Tauren, ya, atau Muse itu identik dengan ya full timer, ya. Jadi mereka berkata, ini hamba Tuhan kami. Maksudnya yang evangelis, yang cuantau, yang Muse itu hamba Tuhan kami. Sedangkan yang ngomong bukan hamba Tuhan. Ya kami kan anak Tuhan biasa. Terus sekalian, sebenarnya kalau kita pelajari firman Tuhan, kita lihat Roma 6 ayat 18. Kalian telah dimerdekakan dari dosa. Telah dibebaskan dari dosa. Siapa? Yang dibebaskan dari dosa siapa? Hanya pendeta saja? Tidak, semua umat Tuhan. Ya, yang jadi pendeta atau jadi evangelis, pokoknya semua umat Tuhan. Ya, itu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, walaupun kita nggak full timer jadi pendeta. Ini penting, ya. Terus kalian, ini suatu hal yang penting. Umat Tuhan, semua umat Tuhan adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa dan yang sekarang bertugas untuk jadi hamba-hamba untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Ya. Nah, ada satu ayat yang bagus ini. Roma 12 ayat 1. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bahasa Inggrisnya katakan apa? Living sacrifice. Korban yang hidup. Bukan persembahan loh. Korban yang hidup. Sacrifice itu kan korban, bukan persembahan. Ya. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada semua yang telah menerima kemurahan Allah, yaitu penebusan dalam Yesus. Bukan hanya kepada orang tertentu yang jadi pendeta atau evangelis saja, tapi semua umat Tuhan. Ya, kan itu saudara, demi kemurahan Allah. Semua orang yang sudah menerima kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kalian mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, living sacrifice. Ya, sebagai korban yang hidup. Nah, saudara sekalian, orang Israel, umat Israel dalam perjanjian lama membawa korban mati ke bait Allah, death sacrifice. Korban itu digorok dulu lehernya sampai mati, baru kemudian dipersembahkan di altar. Itu semua nggak bisa mengampuni dosa, itu hanya simbol daripada korban Yesus di salib. Kita yang sudah menerima pengampunan dosa, ya, death sacrifice, itu perjanjian lama. Tapi korban perjanjian lama hanya simbol dari korban Yesus. Ya. Oke. Umat Allah dan perjanjian baru membawa korban yang hidup. Jadi saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, kita membawa korban yang hidup, yaitu tubuh kita yang masih kuat, berjalan. Saya bersyukur pada Tuhan. Di sini ada tante tadi yang kami ketemu di depan lift, ya. Ya, tante umur 80 berapa tante? 2 ya. Nah, pakai tongkat datang ibadah, puji Tuhan. Walaupun dalam kondisi mungkin nggak sesehat dulu, tapi masih setia, ya. Puji Tuhan. Tapi bukan hanya itu, kita yang masih kuat, yang masih sehat, ya, melayani, ya, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Suatu hal yang penting. Seperti tadi yang main musik anak-anak muda, ya. Korban yang hidup.
Terus sekalian, dalam bisnis kita melayani Tuhan di bidang kita masing-masing. Bukan hanya di gereja, tapi dalam bisnis, di tempat studi, dalam pergaulan. Biarlah hidup kita, pikiran kita, lidah kita, ya, seluruh hidup kita digunakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, sehingga orang dunia melihat ini pasti umat Tuhan, orang Kristen ini. Ya, dalam hidupnya kelihatan jelas ini orang Kristen ini. Ya. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Sebagai umat Tuhan, kita diminta Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai living sacrifice, korban yang hidup, yang kudus, yang dikhususkan untuk kemuliaan Allah dan yang menyenangkan hati Allah. Saudara sekalian, ini suatu hal yang luar biasa. Nah, saudara, dalam Roma 6 ayat 18 dikatakan, kalian sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Kata hamba di sini adalah doulos. Kalau sudah pernah dengar kata kapal doulos, itu artinya hamba. Ya, hamba, doulos. Seorang yang disebut doulos, semua hidupnya, waktunya, tenaganya untuk melayani orang yang sudah membelinya. Yang sudah membelinya di pasar budak, yaitu sang tuan itu. Itulah doulos. Kita sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan di atas salib, untuk membeli kita dari hukuman dosa. Nah, saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, kita ingat bahwa kita sudah dibeli oleh Tuhan. Ya, sebagai umat Tuhan kita tidak dibeli, dipanggil untuk menjadi full. Tidak semua umat Tuhan dipanggil untuk menjadi full timer di gereja. Tapi setiap umatnya disebut sebagai hamba kebenaran. Ya. Ini oke ya, terus ya. Di bidang kita masing-masing. Ya, saya senang dengan Kayap nih. Sebab ayat ini pernah dibikin lagu. Banyak ayat udah dibikin lagu ya oleh anak-anak Tuhan ya. Setelah dimerdekakan dari kuasa dosa, sekarang jadilah kamu hamba kebenaran. Itu lagu itu saya pelajari waktu sekolah minggu. Masih ingat, sekarang udah punya cucu 2 ya. Memang lagu itu menolong kita untuk bisa mengingat ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya pikir contoh yang menarik, ada banyak contoh ya, tapi salah satu saja. Ini seorang yang hebat nih, pendekar hukum ya di Indonesia, namanya J.E. Sahetape, profesor dia, mantan guru besar hukum di Erlangga, Universitas Erlangga Surabaya. Ya. Ini dimusuhi rakyat katanya, tapi dicintai rakyat. Dimusuhi pejabat, tapi dicintai rakyat. Ya, pejabat yang dimusuhi dia siapa? Yang mungkin yang korup, ya. Tapi dicintai oleh rakyat. Dan pada kalau nggak salah umur 80 lebih, sudah dipanggil Tuhan ya pada usia 89 tahun. Makanya kita tidak semua dipanggil menjadi pendeta. Kita dipanggil di bidang hukum kita. Jadilah seperti J.E. Sahetape ini. Kita dipanggil di bidang kita bisnis. Jadilah bisnismen Kristen yang baik. Ya. Nanti saya kasih contoh ya. Hati hamba itu tidak hanya dimiliki oleh pendeta. Ya. Ya, umatnya disebut garam dan terang dunia, bukan garam dan terang gereja. Ya. Gereja adalah tempat umatnya berkumpul dan di-charge iman kita dan semangat kita untuk melayani Tuhan. Sudah gitu kita melayani Tuhan di bidang kita masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saudara sekalian, muliakan Tuhan di berbagai bidangmu. Ada umat Tuhan yang dipanggil seperti Daniel, memuliakan Tuhan di bidang politik ya, dan berbagai macam. Oke, saya kasih contoh, ada orang perempuan-perempuan yang kaya dalam Lukas 8 ayat 3 yang mempersembahkan hartanya untuk melayani Tuhan. Lukas 8 ayat 3 ya. Silakan sudah buka sendiri di rumah. Ya.
Iya, umatnya dipanggil untuk melayani sesuai dengan keterampilan mereka. Ini di Bait Allah, Bezalel dan Aholiab. Ya. Jadi pelayanan itu luas sekali, luas sekali. Ya. Oke, ya. Ya, ini terakhir ya. Sekian tahun yang lalu, biasanya waktu anak-anak masih kecil tuh, masih sampai SMA lah, kami bawa mereka setiap tahun ke Bali, karena istri saya Tionghoa Bali ya. Ya kami pulang, kami punya 2 anak, naik mobil ya, dari Semarang ke sana, nginep di rumah adik ipar ya, dia punya rumah cukup besar. Lalu pas malam itu ada seorang konglomerat yang menyampaikan firman dalam persekutuan The Mission, persekutuan untuk pengusaha-pengusaha Kristen di Denpasar. Dan saya tidak perlu sebut namanya ya. Konglomerat ini masih ya relatif muda, umur 50 kali waktu itu ya. Dan dia kalau dipanggil untuk melayani The Mission, dia tidak mau tinggal di hotelnya. Dia punya hotel ya, Arya Duta ya, sudah tahu mungkin ya. Tapi dia nggak mau, dia khusus mau tinggal di salah satu rumah jemaat. Ya kemudian yang dipilih adalah rumah daripada adik ipar saya. Ya, jadi di lantai 2 tuh, ini kamarnya dia, ini kamar kami. Jadi kami ngomong-ngomong di taman itu jam 8 sampai jam setengah 10 gitu ya. Itu beliau memang luas sekali pandangannya, jago Mandarin, jago Inggris, hebat sekali. Kami dengar, kami belajar banyak di situ. Ya, kira-kira 1,5 jam, 2 jam kami kongko-kongko di situ udah gitu. Yuk, itu udah malam mau istirahat. Ya. Kemudian dia kasih nomor teleponnya. Bapak kalau perlu saya silakan, ini nomor telepon saya. Waktu itu masih zamannya SMS ya, belum WA seperti sekarang. Lalu ketika saya kembali ke Semarang, beberapa minggu setelah hal itu, ada jemaat kami yang anaknya kuliah di Karawaci. Kuliah di tempat di universitas konglomerat itu. Ternyata anaknya mengalami wabah yang waktu sedang menjangkit ya dari itu. Wah sakit sekali anak perempuannya. Coba masuk ke rumah sakit yang punya itu, tapi itu kan memang dekat ya dan cukup besar ya rumah gitu. Tapi susternya bilang, maaf Bu, ini rumah sakitnya penuh. Wah dia sedih banget, ini anak saya butuh sekali cepat-cepat ditolong. Terus kemudian karena saya pernah sharing ke jemaat bahwa saya pernah ketemu dengan anak Tuhan itu, kemudian dia ingat tuh dia SMS saya, Pak Robi kan kenal Pak itu ya. Pak Robi cerita, tolonglah anak saya nih yang perempuannya sedang sakit keras, tapi rumah sakit bilang penuh. Tolonglah kalau bisa Bapak hubungi, Bapak kan punya nomor SMS-nya, hubungi bosnya itu supaya dia bisa bantu. Waduh, saya malam ya waktu itu ya, gimana caranya ya? Ya udah, saya nekat saja, saya buka SMS, saya kirim aja. Saya nggak berani ngomong telepon, tapi saya kirim SMS. Pak, saya ingatkah Bapak, saya Pendeta Robi yang dulu kita pernah ketemu di rumah Pak Strong ya. Saya punya jemaat, ini anaknya di Karawaci sedang sakit. Bolehkah Bapak telepon kepada anak buah Bapak untuk memberikan 1 kamar saja? Saya kirim aja. Saya tidak tahu dia di mana. Ternyata tanpa saya ketahui beliau sedang ada tugas di Eropa. Tapi SMS itu beliau terima ternyata. Dan dia nggak jawab, tapi anggota kami juga tidak menghubungi saya lagi. Lalu beberapa hari kemudian anaknya sudah sehat, kemudian orang tuanya, mamanya bilang, Pak Robi terima kasih ya sudah tolong saya, sudah hubungi konglomerat tuh. Tahu nggak Pak, beberapa hari besoknya atau saya lupa kapan nih besok ya, itu anak saya, atau mungkin hari itu juga, anak saya bisa masuk ke situ, bisa masuk dirawat, dan 2-3 hari kemudian, waktu anak saya masih dirawat, malam hari Pak, itu kami sudah tutup lampu, masih mau tidur, terus satu kamar itu di rumah sakit diketok oleh seseorang. Lalu saya buka, kaget saya, ini kan konglomerat. Iya Bu, maaf ya Bu ya, saya baru pulang dari Eropa, saya baru dari Cengkareng ke sini naik helikopter.
Saya ingat bahwa saya harus perlu mendoakan anak ibu ya. Malam-malam loh. Dia datang, dia ketok, dia doakan malam. Udah gitu mungkin cuma 5 menit gitu ya. Dah Bu, Tuhan tolong ya. Dia kasih tangan. Dia bilang, aduh. Dia berkata, believe it or not. Percaya atau tidak, mimpi kali saya. Tapi betul itu terjadi. Seorang yang begitu kaya, tapi mempunyai hati hamba yang mau melayani. Dan saya juga gak pernah pikir bahwa SMS saya direspon oleh dia dengan positif sekali. Dan dia mau telepon anak buahnya agar berikan satu kamar kepada anak jemaat kami ini. Ini yang saya pikir hati hamba dalam realita. Ya, mau melayani walaupun capek, baru pulang dari Eropa. Tapi ada kesempatan walaupun sebentar, hanya doakan kasih selamat ya kepada anak Tuhan ini. Puji Tuhan. Terus sekalian saya tidak lagi melanjutkan karena waktunya. Mari saudara kita menyanyi satu lagu, pemain musik maju ke depan. Ku tak membawa apapun juga saat ku lahir. Saya agak ubah, bukan saat ku datang ke dunia, hanya Yesus yang datang ke dunia, kita hanya lahir ya. Saat ku lahir di dunia, ku tinggal semua pada akhirnya, bukan saat ku kembali ke surga, tapi saat ku dipanggil ke surga. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku lahir di dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku dipanggil ke surga. Angkat tanganmu dan berkata, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku lahir di dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku dipanggil ke surga. Angkat tanganmu pas hebat maju ke depan. Inilah yang ku punya, Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, Haleluya Yesus. hati yang menyembah Inilah komitmen kami Tuhan. dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tiada hari yang tanpa kemurahan Tuhan. Dan dengan komitmen kami setiap saat, terlebih kami yang sudah dipanggil, dibebaskan dari belenggu dosa, jadikan kami hamba kebenaran. Perkenan kami ya Tuhan, bukan hanya ketika kami menikmati firman, tetapi kami tidak pernah menghidupinya. Apa yang Tuhan percayakan hanyalah sementara. Tidak ada yang kami bawa kecuali ukuran tanah yang terbatas. Kelengkapan ketika kami meninggalkan dunia ini yang sangat juga terbatas. Semua kami tinggalkan untuk generasi kami atau orang yang di sekitar kami. Tetapi kami akan bawa hati hamba yang rindu, yang setia, yang sungguh berdedikasi
untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu, Engkau Tuhan sudah hadirkan hamba Tuhan yang sungguh memberikan nilai keteladanan bagi kami. Sekarang juga bagi jemaat-Mu dengan pengajaran-pengajarannya. Dan biarlah Tuhan kami terus ditumbuh kembangkan menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Di komunitas sel kami sebagai keluarga Allah, maupun juga di mana tempat sesuai dengan profesi kami. Inilah tugas kami. Terima kasih, diberkatilah hamba-Mu, Pendeta Dr. Robi Setiawan, dan juga Pendeta Diana C. Setiawan yang sudah hadir bersama dengan keluarga yang ada di Jakarta, 2 anaknya, menantu, dan juga 2 cucu. Dan terima kasih untuk kesehatan yang baik, umur panjang, sukacita bagi kami atas kehadiran mereka. Diberkati ibadah kami, dan usai ibadah ini pun kami masih mau mendengar pengajaran-pengajaran yang dibutuhkan untuk gereja Tuhan dan orang-orang percaya pada masa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan ibadah. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah diberitakan. Saat ini saat yang indah untuk kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Petugas persembahan dipersilakan. Berdiri, kita nyatakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Datang di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini ketika kami boleh beribadah di rumah-Mu Tuhan, ketika kami boleh bersuka cita menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan, dan terima kasih karena kami Tuhan boleh menerima firman-Mu. Dan ini Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik dari kami berikan kepada Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan pakai melalui gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, kesehatan kami. Tuhan yang menyertai dan mencukupi segalanya. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini dalam masa menuju perpindahan ke tempat yang baru. Tuhan yang memberkati segalanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mau kembalikan segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Besar anugerah
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Oh, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar sekali lagi nyatakan dengan iman kita, semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Tuhan. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudaraku, sebelum pulang, bolehkah sedikit waktu? Saudara, Pak Yensen, Bu Lili, Victor, Pak Anton, dan Pak Cakra, Pak Indra, Pak Chandra, Pak Ananto, semua sedang berjuang, saudaraku. Minggu ini pengerjaan bisa berjalan lancar. Dan kalau semuanya lancar, kita boleh syukuri 5 tahun kita ada di sini. Dan adakah atas pimpinan Tuhan, kalau boleh terjadi, apakah minggu depan ataukah harus 2 minggu lagi? Kita tunggu perkembangan. Tapi satu yang saya rindukan, mari ucapkan dengan pujian ini, saya sangat diberkati pujian ini. Besar anugerah-Mu, GKBJ ada, bukan karena satu orang, bukan hanya sekelompok kecil orang, tetapi Dia yang memulai, Dia yang meneruskannya sampai kepada akhirnya. Boleh nyanyi bersama dengan saya? Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sama Tuhan. Terima kasih bersyukur juga untuk Bapak Sukanto Cakra yang selama ini mendukung kita ada di tempat ini. Mari nyanyikan besar-besar anugerah-Mu. Haleluya. Dengan penuh syukur dan iman percaya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar dan bersama kedua tangan kita terangkat, besar anugerah, syukurilah, sungguh kasih-Nya berlimpah dalam kehidupan gerejanya. Ditambah-tambahkan setiap hari anugerah yang sungguh sempurna. Oh haleluya, besar dan lebih bersorak, lebih berkata dengan iman. Saudara, syukurilah, syukurilah. Kita tidak pernah sendiri, kita tidak pernah dibiarkan Tuhan. Tetap Dia berjalan di depan kita, tetap Dia beserta kita, dan tetap Dia yang menopang, Dia yang membentengi kita sekalian. Saudaraku, yang penting jangan buka celah hati. Kita boleh berbeda, tapi jangan ada kebencian di antara kita.
Ada ketidakpuasan di antara kita. Di depan tantangan itu harus kita hadapi bersama. Tuhan, biarlah kami tidak saling melemahkan, tidak saling menjatuhkan. Kami tidak saling menghancurkan. Tilik hati setiap orang. Ketika sebuah tempat, sebelum kami memiliki yang permanen, ada tempat baru di sebuah mall Golden City atau Goci ini, kami boleh sama-sama syukuri karena Tuhan sudah memulai gereja ini. Sejak di rumah Bapak Yensen Sundoro dan Ibu Lili dan keluarga di HR Muhammad. Dan 5 tahun ini genap di bulan Juli nanti kami berada di Hotel Bapak Sukanto Cakra. Terima kasih Tuhan Yesus. Adakah Tuhan mengizinkan kehendak-Mu terjadi dalam waktu dekat ini, semua pekerjaan relatif yang belum sempurna, tapi bisa dipakai semuanya kembali kepada Tuhan. Yang terutama bukan tubuh fisik kami yang pindah, tempat ibadah, tetapi adalah hidup dan hati kami yang semakin Tuhan dekat dengan Tuhan dimanapun kami beribadah. Dan yang terutama lagi, gereja ini dipercayai Tuhan, jiwa-jiwa yang setia, yang orang-orang yang baru yang mau datang beribadah bersama kami, yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh berdiri, kalau kami boleh bergerak, melangkah, dan terus kami melayani, bukan hanya kepada manusia, tetapi di hadapan Allah. Terpuji namamu Tuhan, sungguh Engkau sangat baik. Sekali lagi doa kami bagi Bapak Sukanto Cakra, bagi Bapak Yensen Sundoro dan Ibu Lili dan keluarga masing-masing. Mereka terbuka menyediakan tempat yang mereka punya untuk kami menikmati ibadah. Dan saatnya hadirat Allah juga nyata di sana. Kalau hari ini tim pelayan ibadah mempersiapkan diri dengan setting yang dilanjutkan, maupun juga pengerjaan melalui para pekerja yang bergerak, biarlah Tuhan sungguh secara maksimal semuanya akan terjadi. Terima kasih dan terutama bersyukur untuk mereka yang sudah mempersembahkan uang mereka, tenaga, waktu, pikiran dengan segala pengorbanan waktu maupun yang lain yang mereka bisa berikan. Diberkati mereka, dan yang belum ambil bagian, biarlah Tuhan mampukan kami untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tetap membawa doa kami bagi kekasih-kekasih kami yang harus terbaring lemah, bahkan sedang tidak berdaya, seperti Bapak Haryanto Gunawan. Hari-harinya Tuhan Kau tahu, begitu dia lemah, beliau lemah, tetapi keluarga mereka semua terus berjuang untuk memberi yang terbaik di dalam perjalanan hidup Pak Haryanto Gunawan. Kuatkan Ibu Listiani Dewi yang setia mengikuti ibadah lewat streaming ini. Diberkati mereka Tuhan. Dan juga doa kami bagi Bapak Aris Faryadi yang juga stroke. Tuhan tolong melalui istrinya yang merawat juga, maupun juga anak keluarganya. Terima kasih untuk Ibu Elika Lalo juga yang lanjut usia. Tuhan dimanapun berada, Tuhan sertai berkati. Terima kasih teman-teman kami, beberapa ada yang berlibur di luar kota, ada yang beracara, ada yang malas. Tuhan pakai kami untuk mengingatkan, minggu depan kami datang beribadah, mengikuti perjamuan kudus di tempat di mana Tuhan sudah sediakan. Terima kasih, dan kami serahkan Tuhan sekali lagi untuk kedua hamba Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Robi Setiawan dan Pendeta Dianya Setiawan yang sore nanti akan kembali ke Semarang dalam tugas penggembalaan beliau sebagai juga salah seorang ketua Sinode GKRI. Diberkati Tuhan,
dimanapun Tuhan mempercayakan pelayanan-pelayanan itu, sebagai dosen pengajar di beberapa seminari dan sekolah Alkitab, Tuhan pakai pembinaan-pembinaan yang mereka layani, terus Tuhan berkati. Terpuji namamu, dan saatnya setelah kami mengikuti akan pembinaan di tempat ini, biarlah iman jemaat Tuhan terus ditumbuhkan, pengertian-pengertian kami makin mendalam. Terima kasih, terpuji namamu, biarlah kami mohonkan berkat daripada Tuhan, dan mohonkan dari Pendeta Diana Cih akan menyampaikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita arahkan tangan dan hati kita ke hadapan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang Allah Bapa yang kekal, persekutuan yang karib dengan Tuhan kita Yesus Kristus, penguatan, penghiburan, dan penyemangatan dari Roh Kudus dikaruniakan kepada kita semuanya. Kembalilah jemaat ke ladang yang Tuhan tunjukkan kepada kita masing-masing untuk melaksanakan rencana Tuhan yang indah, yang mulia, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana